Sejauh ini, aku merasa aku tumbuh dewasa seperti anak lainnya. Aku ngerasa hidup aku normal-normal aja. Aku ngerasa gak ada yang salah dan semuanya baik-baik aja. Tapi kadang aku suka mempertanyakan ke diri aku sendiri. Kenapa ya aku gampang nangis? Kenapa ya aku gak bisa dengar orang teriak? Kenapa aku selalu gemeteran kalau ngelihat orang marah? Atau kenapa aku selalu gak enak hati, selalu ngerasa takut ketika berada di kondisi yang dimana orang-orang sedang meluapkan emosinya? Dan kenapa ya aku gak bisa marah? Kenapa aku gak bisa ngelawan kalau orang lain lagi ngejahatin aku? Kenapa selama ini aku selalu banyak ngalah? Kenapa selama ini aku selalu banyak minta maaf? Kenapa selama ini aku tuh gak enakan? Itu adalah pertanyaan yang bikin aku jadi berpikir bahwa kayaknya ada yang salah di dalam diri aku. Aku gak menyadari bahwa itu adalah dampak dari trauma di masa kecil. Yang selama ini tuh aku mengabaikan hal itu karena aku ngerasa ya hidup aku baik-baik aja. Aku tumbuh seperti yang lainnya. Aku sama kayak mereka, tapi gak tahu aku ngerasa mental aku lemah. Aku gak bisa marah ke orang lain. Aku gak bisa ngebela diri aku sendiri. Bahkan untuk ngelindungin diri sendiri pun rasanya aku gak bisa. Dan setelah aku ingat-ingat lagi, pas aku kecil, aku sering banget dengar teriakan. Aku sering banget dibentak. Aku sering banget gak mendapat pembelaan. Bahkan ketika aku bilang ada sesuatu yang menyakitiku, pada akhirnya aku juga yang disalahkan. Aku tidak pernah merasa aman. Bahkan di kondisi dimana aku ketakutan pun gak ada yang jadi pelindung untuk diri aku. Selama itu aku menghadapi rasa takut aku sendirian. Bahkan di kondisi dimana aku di pojokan banyak orang pun tidak ada satupun orang yang memeluk aku. Gak ada satupun orang yang nenangin aku. Gak ada satupun orang yang ngasih pengertian ke aku bahwa tenang, semuanya bakal baik-baik aja. Itu gak ada. Di usia yang sekecil itu, di usia yang dimana aku belum banyak mengerti tentang dunia. Aku bingung. Aku gak tahu harus gimana. Aku takut sama lingkungan sekitar aku, tapi tiap kali aku bilang, aku gak dapat perlindungan apapun. Aku dibiarkan, aku disalahkan, aku dimarahi. Sampai akhirnya aku tumbuh menjadi orang yang terlalu banyak untuk memendam. Aku banyak mendam emosi aku. Aku banyak memendam masalah yang mungkin terbilang cukup besar ya di usia segitu. Aku gak berani bilang karena aku takut dimarahin. Aku jadi jarang jujur sama orang tua. Dan komunikasi aku sama mereka tuh gak kayak anak-anak lain gitu. Yang bisa curhat sama orang tuanya, bisa bercanda sama orang tuanya, bisa cerita panjang lebar gimana kesehariannya, gimana aktivitas di sekolahnya. Itu aku gak ngerasain kayak gitu. Aku minim banget akan apresiasi. Bahkan di saat aku dapet ranking di kelas, aku gak dapet ucapan selamat ya, kamu hebat, kami bangga. Itu gak ada. Tapi ketika aku dapet nilai yang jelek, aku dimarahi, aku disalahkan. Kenapa kamu belajarnya malas? Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu kayak gitu?
Dan sekarang aku ngerti alasan dibalik semua sikap yang ada di diri aku. Dibilang sedih, pasti iya. Kadang aku mempertanyakan, kenapa ya? Kenapa di usia segitu aku harus mendem semuanya sendiri? Yang mana pada saat kita kecil kita butuh banget untuk yang cerita sama orang tua apapun yang terjadi ke diri kita. Tapi aku gak bisa. Bahkan hal yang membahayakan ke diri aku pun aku gak bisa untuk cerita. Aku tahu cara didik setiap orang tua itu berbeda. Bahkan aku gak menyalahkan orang tuaku bagaimana dia mendidikku. Tapi kadang aku menyayangkan aja. Kenapa gitu? Kenapa semua itu harus aku lewatin sendirian? Dan sekarang aku udah berdamai dengan diri aku sendiri. Tapi bukan berarti aku gak sedih. Semua itu masih aku rasain. Bahkan kalau inget-inget lagi gimana pedihnya pengalaman buruk aku di waktu kecil tuh, aku tetap ngerasa ada ketakutan di diri aku. Ngerasa ada trauma yang membekas yang bahkan sampai saat ini tuh belum sembuh. Jadi sekarang aku tahu kenapa aku banyak ngalah. Aku tahu kenapa aku terlalu banyak diem. Kenapa aku terlalu banyak minta maaf sama orang lain. Kenapa aku terlalu gak enakan sama orang. Bahkan aku tuh benar-benar gak bisa marahin orang di kondisi semarah apapun aku. Tapi semakin dewasa, semakin aku ngerti aku gak bisa seterusnya kayak gini. Aku harus ngelawan diri aku harus ngelawan kelemahan itu. Aku coba untuk mulai gak begitu peduli sama respon orang lain. Aku belajar untuk gak peduli gimana pun perasaan orang lain. Karena selama ini aku yang selalu banyak ngorbanin perasaan aku. Yang dulunya gak enakan, sekarang aku coba beraniin untuk bilang enggak kalau aku gak sanggup. Sekarang aku nyoba beraniin untuk bilang enggak kalau aku emang gak mau ngelakuin itu. Aku gak peduli orang lain mau ngerasa sakit atau enggak. Karena selama ini aku terlalu banyak mengiyakan, aku terlalu banyak gak papanya, sampai orang-orang terlalu ngeremehin aku gitu loh. Aku gak mau punya mental lemah, aku gak mau memelihara rasa trauma ini. Aku mau tumbuh normal seperti yang lainnya. Aku gak mau ngerasa sedih, aku gak mau terlalu banyak cemas. Dan aku mau menyembuhkan diri aku, menyembuhkan kelemahan yang ada pada diri aku, tanpa harus menyalahkan keadaan. Aku gak mau nyalahin orang tua aku. Kadang kita gak sadar bahwa dibalik semua sifat, sikap yang ada di dalam diri kita adalah sebab trauma kita di masa kecil. Dan banyak orang yang gak nyadar tentang hal itu. Semuanya pasti ada alasannya. Semua pasti ada alasannya kenapa mental kita terbentuk menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Dan pada akhirnya kita bisa belajar untuk membaca keadaan di sekeliling kita. Kita bisa ngelihat kenapa ya dia pemarah? Oh, mungkin masa kecilnya kayak gini. Kenapa ya dia penakut? Oh, mungkin masa kecilnya dia kayak gini. Jadi kita tidak terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa seseorang itu memiliki personal yang buruk. Karena seperti yang aku bilang, semuanya pasti ada alasannya, ada sebab kenapa dia tumbuh jadi seperti itu. Aku cuma mau bilang sama kamu, sama kalian, kalau ngerasa ada yang aneh di dalam diri kita sendiri, kita harus tahu sebabnya apa. Apalagi kalau hal itu tuh mengganggu keseharian kita, ngeganggu di kehidupan kita. Coba pelan-pelan untuk nyembuhin rasa trauma itu tanpa harus melibatkan orang lain, tanpa harus menyalahkan orang lain, dan nyembuhin trauma itu sama diri kita sendiri.
Aku tahu gak mudah, aku tahu ini sulit, tapi aku yakin kita bisa. Kita harus nyoba untuk ngelawan rasa takut, untuk nyoba ngelawan kecemasan, dan kita pasti bisa, pelan-pelan.